Inilah dia mobil murah pabrikan BYD, dimensinya sebesar Agya dan Brio. Harganya lebih murah dari Wuling REV. Seperti yang kita tahu, manufaktur kendaraan listrik asal Cina, BYD, resmi berkiprah dan memasarkan produknya di Indonesia dengan 3 model mobil listrik untuk menyasar banyak ceruk pasar sekaligus, di mana semua mobil ini menggunakan baterai berjenis lithium ferrophosphate atau LFP. Kehadiran semua mobil listrik anyar lansiran BYD juga cukup sukses menggait minat konsumen Indonesia, terbukti dari banyaknya konsumen yang test drive kendaraan selama pameran IIMS 2024 kemarin. Kendati demikian, bandrol dari ketiga model tersebut terbilang tinggi, bahkan masuk kategori menengah ke atas. Bisa kita lihat misalnya BYD Dolphin yang merupakan varian termurah saja di Lego dengan harga mulai dari 400 jutaan rupiah. Padahal jika melihat lini produk secara global, BYD sebetulnya sudah memiliki lini produk dengan rentang harga di kisaran 100 jutaan rupiah. Salah satunya BYD Seagull dan masuk ke kategori city car. Mobil listrik 5-seater ini pertama kali diluncurkan di Cina pada Februari 2023 dengan bandrol resmi 73.800 yuan. Kalau dikonversi ke rupiah, nominal itu setara dengan 160 jutaan rupiah, alias bisa dikategorikan ke LCGC. Mengenai kemungkinan mobil listrik harga 100 jutaan rupiah ini bakal masuk ke Indonesia atau tidak, Iqbal Zhou selaku Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia menyampaikan pihaknya masih membutuhkan studi lebih lanjut untuk hal ini. Kita baru saja menghadirkan 3 mobil di pasar Indonesia. Sejauh ini fokus kita masih di sana dulu saja. Untuk mobil harga lebih murah masuk Indonesia atau tidak, kita masih membutuhkan studi. Apakah produk ini akan cocok atau enggak di Indonesia? Iqbal juga mengatakan kalau pihaknya masih berfokus pada pengiriman 3 mobil listrik yang sebelumnya sudah hadir di tanah air. Jika memang benar BYD akan masuk Indonesia, rasanya mobil listrik kecil ini menarik untuk dipertimbangkan dan pasti bisa jadi rival kuat Wuling REV yang kini menjadi mobil listrik termurah di Indonesia. Lantas seperti apa spesifikasi dan berapa harganya? Berikut ulasannya. Dari sisi tampilan luarnya, eksterior dia memiliki kesan yang lebih agresif dibanding Wuling REV, terutama dari desain di sisi lampunya yang makin membuat penampilan mobil jadi lebih garang. Lampunya dilengkapi dengan full LED dengan BYD teknologi yang memiliki tampilan depan yang clean dan futuristik dengan emblem BYD di bagian tengah. Pada bagian bawahnya terdapat kisi-kisi udara untuk pendinginan baterai. Pindah ke sisi sampingnya, tampilan mobil ini nampak mirip seperti kei-car Jepang. Karena ukurannya yang mini, bagian spionnya memiliki desain membulat. Sementara untuk handle pintu baris depan terdapat keyless entry. Selain itu, di bagian spion terdapat fitur NFC. Jadi kalau mau masuk mobil bisa membuka pintu dengan fitur keyless entry ini. Lalu di sisi sampingnya ini terdapat cladding hitam doff yang menjadi pemanis tampilannya. Sementara di bagian kaca samping belakang terdapat aksen diamond 3 dimensi yang menjadi ciri khas BYD. Untuk kaki-kakinya, mobil ini dibekali dengan pelek berukuran 16 inci. Untuk sisi velgnya berwarna two-tone, sementara untuk remnya menggunakan rem cakram depan belakang. Soal dimensinya, dia punya panjang tubuh 3.780 mm, lebar 1.715 mm, tinggi 1.540 mm, dan punya jarak sumbu roda 2.500 mm. Dimensinya ini cukup sedikit lebih kecil dibanding Honda Brio, namun jarak sumbu rodanya lebih pendek dari Toyota Agya. Lanjut ke bagian belakangnya, desainnya menawarkan perpaduan yang menarik antara kesan tegas dan bodi yang menggembung. Uniknya, mobil ini memiliki spoiler yang besar dan menonjol keluar. Jadi, high mount stop lamp-nya juga ikut menonjol.
Di bagian belakang ini juga terdapat lampu yang memanjang dari kiri ke kanan dan terdapat 3 titik sensor mundur dan kamera mundur. Di bagian bagasinya tergolong cukup lega untuk ukuran mobil yang compact. Kapasitasnya kurang lebih mencapai 300 liter. Kalau baris kedua dilipat, kapasitas bagasinya bisa mencapai 900 liter. Masuk ke dalam, di baris depannya tampak dari posisi duduk pengemudi terasa nyaman. Joknya memiliki desain dengan aksen biru muda sehingga menambah poin visual dari interiornya. Lalu pengaturan joknya sudah elektrik, bisa diatur sesuai kenyamanan pengemudi. Untuk bagian setirnya bisa diatur tit dan teleskopik, serta desainnya memiliki stitching warna yang sesuai dengan bodi mobil. Pengaturan pada setirnya ini juga lengkap. Bisa digunakan untuk audio telepon dan audio steering switch. Di sisi dashboard, mobil ini dilengkapi dengan digital instrument cluster berukuran 7 inch. Dan untuk head unit mobil ini dilengkapi dengan layar digital berukuran 10,1 inch yang menjadi pusat pengaturan dan informasi berkendara. Gak ketinggalan ada fitur voice assistant yang membuat mobil ini terasa canggih. Di head unitnya, pengemudi juga bisa melakukan pengaturan electronic parking brake dan electronic stability control, serta berbagai pengaturan lengkap lainnya yang ada pada mobil. Uniknya, layar ini bisa diputar menjadi vertikal atau horizontal, khas dari BYD. Melihat desain dashboardnya, mobil ini dilengkapi dengan desain dashboard two-tone soft touch yang memberi kesan mewah di kabinnya ini. Beralih ke bagian bawah, terdapat shortcut pengaturan head unit dan AC. Untuk transmisinya juga mungil, mirip seperti BYD Dolphin. Selain itu, mobil ini memiliki 4 mode berkendara. Ada Eco, Standard, Sport, dan Snow. Selain itu, di bagian tengah terdapat wireless charging serta terdapat storage yang cukup luas dengan USB tipe A dan soket 12 volt. Beralih ke bagian baris keduanya. Mobil ini memiliki ruangan yang cukup lega untuk ukuran mobil compact. Joknya tampil keren dengan bahan kulit sintetis dengan 2 buah headrest yang adjustable. Di bagian door trimnya juga terlihat keren dengan desain dual tone. Pada sisi konsol tengahnya terdapat storage penyimpanan. Bicara soal keamanan, mobil ini juga cukup lengkap dengan didukung fitur airbag. Lalu di baris kedua juga terdapat 2 buah seat belt di 3 titik serta sudah support ISOFIX, sehingga aman jika ingin mengajak bayi selama perjalanan. Karena Seagull berjenis mobil listrik murni bertenaga baterai, jadi mobil ini menggunakan 2 jenis baterai sebagai sumber tenaganya. Untuk varian pertama menggunakan baterai berkapasitas 30 kWh yang diklaim memiliki daya jelajah hingga 305 km. Tipe kedua berbaterai 38 kWh dengan kemampuan jelajahnya 405 km. Soal waktu pengisian dayanya, kedua baterai ini memiliki kemampuan DC fast charging yang membuat metode pengisiannya dari kondisi 0 hingga 80% hanya butuh 30 menit. Tapi untuk sistem pengecasan baterai di rumah juga bukan masalah, meski waktunya bisa jauh lebih lama. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.